Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang menarik lagi, yaitu sebenarnya ini jargon sudah pasti familiar di telinga Anda semua, yaitu banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Iya, pasti familiar lah, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, sebelum itu saya harus bahas dulu dari perspektif perjanjian lama ya. Pada waktu umat Israel menjadi bangsa budak di Mesir, waktu itu Tuhan berencana untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir melalui Nabi Musa. Artinya, seluruh rakyat Israel itu dipanggil ya untuk keluar dari Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Betul kan? Semua dipanggil. Oke? Nah, tanah perjanjian ini itu anugerah. Itu anugerah. Oke? Nggak peduli ini yang seluruh yang dipanggil orang bejat ke, penjahat ke, pokoknya semua dipanggil untuk menerima tanah perjanjian ini. Anugerah. Ini gratis. Nggak peduli ini mau kayak apa gitu ya. Ini tanah perjanjian gratis, anugerah. Semua dipanggil. Tetapi berapa yang bisa masuk? Itulah orang-orang yang terpilih. Banyak yang dipanggil, semuanya dipanggil. Tapi yang terpilih masuk sedikit. Bahkan mereka ketika pergi ke tanah perjanjian ini, yang sebenarnya nggak perlu 40 tahun, harus putar-putar gitu di padang pasir. Ya, 40 tahun. Bahkan banyak yang ditewaskan ketika mereka tidak dengar-dengaran. Banyak yang tewas kan, padahal semuanya dipanggil. Tapi kalau nggak dengar-dengar kan ditewaskan. Nah, baru yang benar-benar terpilih masuk ke tanah perjanjian. Oke, jadi sekali lagi, tanah perjanjian itu gratis, anugerah. Tetapi untuk dari dipanggil sampai terpilih itu ada usaha. Ya, salah satunya harus dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Kalau enggak, ditewaskan di padang gurun. Oke? Kedua, mengenai apa? Batrah Nuh. Ya, diselamatkan dari air bah itu adalah sebuah janji. Sebut saja ini juga anugerah gratis selama you mau masuk ke Batra yang dibuat oleh Nuh. Semuanya dipanggil untuk masuk ke Batra Nuh. Malah Nuh itu dibully. Ya, akhirnya yang nggak mau berusaha masuk ke dalam Batra Nuh, bahkan terlambat, nggak masuk ke dalam Batra Nuh, enggak menerima anugerah untuk diselamatkan dari air bah itu. Sudah mulai jelas? 3. Lot dan istrinya. Dia dipanggil supaya diselamatkan dari murka Allah atas kota Sodom dan Gomora. Oke? Dengan syarat jangan menoleh ke belakang. Akhirnya istri Lot, dan Lot itu yang pertama kali dipanggil, tapi istrinya ini nggak mau taat sama perintah yang sederhana. Jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Mati. Padahal terbebas dari bencana ini adalah suatu anugerah. Tetapi untuk mendapatkan anugerah yang dijanjikan ini harus ada usaha. Oke. Nah, 3 itu rasanya sudah mulai Anda mendapatkan bayangan ya. Nah, sekarang kita lihat refleksinya terhadap kehidupan umat di perjanjian baru. Nah, umat di perjanjian baru
Selama ini selalu dibilang, kalau Anda jadi orang Kristen, ya, Anda mendapat anugerah keselamatan. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga, betul. Masuk surga adalah, atau surga itu, seperti halnya tadi orang Israel dijanjikan ke tanah perjanjian. Ini anugerah yang sudah disediakan, nggak peduli Anda siapa. Tetapi untuk masuk ke tanah perjanjian, atau kalau orang perjanjian baru ini masuk ke surga, bukan Anda ucapkan, saya percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, langsung masuk. Enggak. Lah Anda ngaku percaya sama Tuhan Yesus, setiap hari kerjanya nipu orang, tipu sana, tipu sini gitu ya. Banyak macam dah ya, curi sana, curi sini, korupsi sana, korupsi sini, dan merugikan orang sana sini. Pakai yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Iya, kamu dipanggil, tapi di dalam perjalanan kamu, akhirnya kamu nggak terpilih. Kok susah sih memahami hal ini? Anda jangan tertipu sama iblis yang bilang bahwa kalau Anda sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, Anda pasti masuk surga. Iblis nggak bodoh. Iblis sengaja menawarkan itu, ya, supaya Anda terbuai. Hidup di dalam dunia ini, merasa yakin, saya sudah pasti mati masuk surga. Padahal Anda tidak berusaha berjalan bersama Roh Kudus, menaati semua perintah Tuhan. Tapi Anda yakin, saya dipanggil, tapi belum tentu Anda terpilih. Sederhana kan? Jadi, surga itu betul anugerah, tetapi kekudusan yang menjadi syarat hidup tak bercacat, tak bercela, supaya Anda masuk ke surga yang merupakan anugerah yang sudah dijanjikan. Ini adalah proses yang harus Anda kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang percaya yang masing percaya bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi pasti saya masuk surga, belum tepat. Tuhan sendiri yang bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Banyak yang berusaha tapi tidak bisa masuk. Nah, kalau Anda cuma mau berusaha tapi nggak berjuang, ya nggak bisa masuk. Masih nggak nangkep gitu ya. Nah, inilah susahnya kalau orang Kristen yang sudah terdoktrin bahwa begitu Anda jadi orang Kristen pasti masuk surga. Nah, ini bahaya. Justru itu pekerjaan iblis. Saya bukan nggak percaya sama kasih anugerah, bukan. Kasih anugerah itu memungkinkan kita untuk dipanggil ke surga yang merupakan anugerah. Kita dipanggil semua, tetapi dalam prosesnya enggak semua yang dipanggil terpilih masuk. Iya kan? Apalagi misalnya Anda sudah dapat visa untuk masuk ke Amerika. Ya. Betul, Anda sudah dapat visa untuk masuk ke Amerika. Oke. Tetapi untuk masuk ke Amerika, setelah Anda dapat visa dari kedutaan Amerika Serikat, apa yang harus Anda lakukan? Memang begitu Anda dapat visa untuk masuk Amerika Serikat, besok langsung Anda masuk Amerika Serikat? Ya enggak lah, beli tiket dulu. Sudah dapat visanya. Tentu kalau sudah dapat visa ini sudah ada paspor ya. Beli tiket. Atau kadang-kadang untuk mengurus visa, saya tidak tahu sekarang Amerika apakah Anda harus beli tiket dulu. Oke deh, Anda sudah beli tiket. Kemudian pada hari hanya dengan tiket yang Anda sudah punya, Anda harus ke airport kan? Anda harus ke airport kan? Check in kan? Anda sudah punya visa, sudah punya tiket, nggak mau ke airport. Oke, Anda ke airport, tapi Anda nggak mau check in. Yang penting saya sudah sampai airport, tapi Anda nggak mau check in. Ya nggak masuk ke Amerika lah. Oke, Anda check in, tapi Anda harus nunggu di lounge kan, untuk dipanggil masuk ke pesawat yang akan membawa Anda ke Amerika. Betul kan? Kalau Anda sudah nunggu tapi Anda nggak mau masuk, ya nggak akan sampai Anda ke Amerika Serikat. Oke, Anda masuk pesawatnya.
Pesawat itu membawa Anda ke Amerika Serikat, begitu tiba Anda harus turun dari pesawatnya. Kalau Anda tetap duduk di situ nggak mau turun, Anda nggak akan bisa masuk, mungkin dideportasi balik ke Indonesia. Begitu Anda turun, Anda harus menuju ke pintu imigrasi, dan seterusnya lah. Anda mulai ngerti kan ya? Jadi visa itu anugerah. Proses untuk dari Indonesia ke Amerika ini adalah proses. Masih belum nangkep? Aduh. Jadi ya, poin saya adalah proses dari Indonesia mau ke Amerika Serikat, yang tadi Anda sudah dapat visa ini atau kota Amerika dan visanya ini adalah suatu anugerah, tetapi prosesnya ini adalah buah yang harus Anda hasilkan dan Anda harus jalani. Kalau Anda tidak berbuah nih, kalau dalam kehidupan kekristenan, ya Anda nggak akan masuk. Jadi ilustrasi-ilustrasi tadi ialah, itu adalah menjelaskan bahwa Anda harus melalui sebuah proses berjalan dengan Roh Kudus supaya Anda berbuah, supaya layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jika tidak, ya percuma, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, inilah yang dimaksud dengan dibutuhkannya kekudusan untuk Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Ayatnya banyak kok. Tak ada sesuatu pun yang najis yang masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kurang? Yang najis apa? Banyak. Orang kikir, sombong, dan macam-macam. Anda bacalah Alkitab gitu ya. Jangan Anda cuma ngaku, saya percaya Tuhan Yesus, pleng, langsung masuk surga gitu ya. Itu ngaco banget itu. Ya. Nah, jangan lupa bahwa iblis bisa memakai manusia ya untuk menyesatkan manusia lain supaya ujung-ujungnya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu, sadarilah bahwa betul kerajaan surga adalah anugerah. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga ada sebuah proses. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, ada 3 ilustrasi, yaitu dipanggilnya bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi sedikit yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Banyak orang yang dipanggil untuk masuk Bahtera Nuh supaya diselamatkan dari air bah. Ini kan gratis masuk Bahtera, tapi Nuhnya dibully. Yang ngebully, yang nggak mau masuk, ya mati. Suami istri Lot dipanggil untuk diselamatkan dari murka Allah atas kota Sodom dan Gomora. Syaratnya sederhana, jangan menoleh ke belakang, lari terus supaya selamat. Dia noleh ke belakang istrinya, jadi tiang garam. Lotnya oke, selamat. Sama ketika Anda di zaman perjanjian baru ini. Dengan ilustrasi tadi, Anda sudah dapat visa ke Amerika Serikat, tetapi dengan mendapatkannya Anda visa ke Amerika Serikat tidak otomatis membawa Anda ke Amerika Serikat. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.